Minimal tuh kalau ada rapat kabinet dipakai nggak? Enggak, gue rasa enggak. Ah, Serius? Kalau istana biasanya aku bawa. Situ ada 14 cabang prioritas. Oh, sepak bola? Sepak bola justru nggak masuk. Wah, setelah jadi Menteri Menpora, kemudian tahu seluk-beluknya pemerintahan, mau jadi menteri lagi nggak nanti di 2024? Halo guys, berisik. Alhamdulillah hari ini dapat tamu yang keren. Iya keren, cuma ngasih tahu doang kalau bakal ada Pak Menteri hari ini. Jadi saya pakai batik. Ternyata yang hadir Mas Menteri. Luar biasa. Langsung aja kita ketemu sama Menteri Pemuda dan Olahraga. Mas, thank you. Gue tahu hari ini padat banget, tetapi lo kasih waktu buat kita. Maaf ya pakai batik saya. Ini nih gara-garanya ngasih tahu kalau Mas. Makasih juga Pak Helmi Yahyan yang ngasih ngundang beliau. Mas, ini saya langsung aja karena kan waktunya nggak banyak. Ya. Ini topi tuh emang selalu pakai dari lahir apa gimana tuh? Enggak, baru. Oh baru ya, jadi Ini aja enak. Oh. Kan bajunya juga baju tactical, topi, jadi ini biar kalau kerja enak lah. minimal tuh kalau ada rapat kabinet dipakai nggak? Enggak, gue rasa enggak. Ah, Serius? Kalau istana biasanya aku bawa sih. Oh gitu. Tapi kalau udah sama presiden dicopot. Oh, presiden dicopot. Pas Tapi masuk. itu apa karakteristik banget ya? Ya kan topinya juga topi nasional timnas. Iya, iya, iya. Oh. Tapi menurut saya itu hal yang baik loh. Karena kan Kenapa? menjaga supaya kepala tetap dingin. Jadi begitu jadi menteri baru kemana-mana pakai topi atau memang dari dulu tuh udah pakai topi? Kayaknya sejak jadi menteri ya baru pakai topi ya. Jadi menteri pakai topi, boleh juga tuh. Itu proses lo dipilih jadi menteri tuh gimana waktu itu? Mohon maaf ya Pak, Mas Menteri, ini saya kebiasaan. Waktu Mas Menteri jadi menteri tuh gimana prosesnya? Kan saya tahu banyak banget nama anak-anak muda yang disodorkan oleh Partai Golkar waktu itu ke presiden, terus kemudian Mas Menteri yang terpilih. Prosesnya nunggu aja kemarin sejak diajukan Bapak Ketua Umum Partai, Pak Erlangga, ya tiba-tiba dipanggil Pak Jokowi terus dilantik. Oh, nggak ada interview? Sebelum dilantik di interviewnya. Oh gitu, pilihan ganda atau? Tapi Disuruh presentasi. beneran. Ya, terus apa tuh waktu itu yang diomongin? Ya ini sih quick win dan juga program menengah yang kira-kira bisa tercapai kalau jadi Menpora. Oh, gitu. itu waktu dipanggil itu sudah tahu bakal jadi menteri? Belum lah. Belum tahu. Belum tahu. Oh, yang bener. Iya beneran. Oh gitu. Belum tahu. Terus waktu dikasih tahu kamu jadi menteri ya, diminta atau ditugaskan sih waktu itu? Maksudnya gimana? Kan gini, Anda saya tugaskan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, apakah sanggup menerima tugas itu? Atau begini pertanyaan Presiden, mau nggak jadi Menpora? Enggak ditanya mau. Habis saya presentasi, ngobrol bentar, habis itu, oke Mas Dito, kamu nanti dilantik. Oh, gitu ya. Nah sekarang setelah dilantik nyesel nggak? Apa Enggak lah. justru merasa terhormat? Kan sekarang kan tantangannya banyak. Banyak banget. Iya kan, lu baru masuk tiba-tiba ada masalah. Menteri. Ya nggak apa-apa, masih muda bro. Masih muda. Emang lu pakai batik nggak? Nggak apa-apa ya lu. Nggak apa-apa dong, nggak Mas. apa-apa tuh, nggak Oh, apa-apa ya. tuh. Oh, iya. Setelah jadi menteri merasa terhormat atau justru merasa nyesel? Gila, ternyata susah banget gitu. Susah pasti susah dan challengingnya, ya eskalasi tantangannya sangat melonjak tinggi dari sebelum jadi menteri ya. Melampaui ekspektasi. Melampaui ekspektasi pastinya. Tapi ya alhamdulillah sih nikmat dan enjoy. Yang menurut Mas Menteri sangat perlu ditingkatkan itu prestasi olahraga cabang apa tuh? Ya sekarang kan kita udah punya desain besar olahraga nasional ya, di situ ada 14 cabang prioritas. Oh, sepak bola? Sepak bola justru nggak masuk. Wah, Jadi itu Basket? masuknya basket, volley, badminton, angkat besi, wushu, tinju. Olympic numbers. Oke. Iya. Kenapa ya bola nggak masuk? Itu sebelum saya masuk gitu. Oke. Nanti kita tanya Pak Zainuddin Karena bola Amali. juga sudah ada instruksi presidennya sendiri khusus Oh, bola, gitu. percepatan bola. Nggak, maksud saya itu menarik ya. Pak Zainuddin Amali kan mengundurkan diri dari Menpora jadi PSSI. Ternyata di dalam kerangka itu nggak ada bolanya. Mungkin itu udah jadi pikiran. Bola dia. ada tersendiri tapi. Ada sendiri ya. Ya, saya gini-gini, saya ketua umum perkumpulan sepak bola Indonesia Juara loh. Emang gini-gini lu nggak pede banget bro?
Enggak, itu serius gue beneran. Itu Ketua umum SIJ. apa tuh? Jadi ada beberapa aktivis sepak bola, kemudian ada budayawan, ada pejabat, ada akademisi, ada wartawan. Nah itu kita gabung itu di Perkumpulan Sepak Bola Indonesia Juara. Waktu itu kerjaan kita pertama mengadvokasi supaya supporter dilindungi. Nah sekarang di Undang-Undang Olahraga yang baru kan walaupun masih masuk pasal, cuma ada tuh tentang bagaimana supporter dilindungi, karena supporter beda sama penonton bro. Betul. Itu beda tuh. Nah ini menarik nih Mas Menteri, udah mulai panas nih. Nanya lagi bro, tadi saya terus nanya. Walaupun Mas Menteri itu sebenarnya senengnya basket ya? Sebasket sama sepeda saya dulu. Kan saya lama jadi ketua sepeda Jakarta. Oke. Nah, setelah jadi Menteri Menpora, kemudian tahu seluk-beluknya pemerintahan, mau jadi menteri lagi nggak nanti di 2024? Saya nggak pernah punya target jabatan sih Mas, jadi yang penting ini selesai dan outputnya bagus, ya legasinya juga bagus, sisanya biar Allah dan sisanya menentukan. Oke. Kalau olahraga kita menilainya gampang, biasanya dari medali dan banyaknya juara. Kalau pemuda ini gimana? Nah, itu memang, ini ngapain nih? Nah itu memang yang perbedaannya masalah KPI. Kalau olahraga benar, target apa kita tolak ukurnya ya prestasi, jumlah atlet lolos dan juga olahraganya. Kalau pemuda ya sekarang kita pakai KPI-nya itu indeks pembangunan pemuda. Jadi itu bagaimana nanti dari program Kemenpora dan sinergitas dengan program pemerintah daerah dan kemudian lain itu bisa meningkatkan ya partisipasi pemuda di organisasi, di ekonomi, wirausaha, kesetaraan gender gitu-gitu. Jadi itu juga ada indeksnya sih Mas. Jadi KPI-nya di situ. Tapi gue seneng ya, Mas Menteri ini kan orang swasta, masuk ke pemerintahan. Di swasta KPI itu kan rigid, KPI itu benar-benar hal yang harus dikejar dan sementara di kementerian tuh biasanya di stigma cuma ngabisin anggaran. Nah, gua rasa itu jadi target kali ya Mas ya. Iya ya. Jadi memang kalau di pemerintahan kan kadang misalnya ada nomenklatur dana program itu budget itu harus dikeluarkan itu ada pedomannya kan. Nah, pedomannya itu biasanya ya kaku. Nah kalau saya sekarang kita tambahin KPI-nya itu benar-benar bagaimana ini program yang kita akan luncurkan ini benar-benar minatnya itu secara organik itu tinggi. Jadi KPI-nya di situ. Saya percaya diri di bawah kepemimpinan Mas Menteri, pemuda dan olahraga kita lebih baik dari sisi prestasi, kualitas maupun masa depannya. Karena ini harus jadi tesis, anak muda jadi menteri sukses. Harus jadi hipotesa baru. Seperti lo lah, ada anak muda jadi moderator debat presiden, calon-calon presidennya jadi guyu. Itu kan lo bagus tuh. Ini satir nih, ini satir nih. Emang bener kan? Iya. Gimana sih? Orang lagi musim Stafnya Mas Menteri udah minta closing. Oke. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa ketemu lagi. Makasih Mas. Thank you banget. Sehat-sehat terus. Amin. Guys, sampai jumpa lagi.